Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Saputra Pratama, NPM 2574144 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur dan kaidah karya tulis ilmiah. Overview materi pada hari ini yaitu pengertian dan karakteristik KTI, jenis dan struktur KTI, kaidah penulisan, kaidah kebahasaan, etika penulisan dan plagiarisme, dan yang terakhir yaitu tips and tools. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah tersebut. KTI disusun secara sistematis, objektif, logis, dan berbasis data atau rujukan yang terpercaya dengan tujuan menyampaikan temuan atau analisis yang dapat diuji kebenarannya. Karakteristik utama KTI yaitu ada 3, sistematis, objektif, dan verifikatif. Karakteristik karya tulis ilmiah, terdapat 6 ciri utama yang membedakan KTI dari jenis tulisan lainnya. Yang pertama yaitu objektif, sistematis, logis dan konsisten, replikatif, bahasa baku dan impersonal, dan citasi akurat dan etis. Jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu ada tugas akhir, skripsi, dan POM. Tugas akhir terdapat tujuan, yaitu proyek terapan berbasis PKL atau magang berfokus pada penyelesaian masalah nyata di industri. Sumber data, data operasional, observasi lapangan, atau praktik kerja lapangan langsung. Luaran, solusi teknis, SOP atau produk sebagai syarat gelar ahli media. Skripsi, tujuan kajian lebih mendalam dengan landasan teori kuat untuk memberikan kontribusi analitis. Sumber data, penelitian lapangan komprehensif, eksperimen terstruktur, atau pengumpulan data primer. Luaran, pembuktian teori baru sebagai syarat kelulusan sarjana terapan. POM, tujuan karya ilmiah yang membahas permasalahan spesifik di bidang tertentu secara terfokus. Sumber data, kajian literatur terkini, studi kasus spesifik, atau pengamatan mendalam secara kecil. Luaran, naskah atau makalah ilmiah berformat ringkas untuk keperluan publikasi atau uji akademik. Struktur tugas akhir. Terdapat bagian awal yang meliputi halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan berkas plagiasi, ringkasan, daftar riwayat hidup, halaman persembahan, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Lalu ada bagian isi yang meliputi bab 1 pendahuluan dengan isi latar belakang dan tujuan, bab 2 gambaran umum perusahaan, bab 3 metode pelaksanaan seperti tempat dan waktu pelaksanaan dan juga rencana pelaksanaan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan saran, bagian akhir daftar pustaka dan juga lampiran. Struktur skripsi. Bagian awal, halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan bebas plagiasi, ringkasan atau abstrak, daftar riwayat hidup, halaman persembahan, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, bagian akhir daftar pustaka dan juga lampiran. Struktur POM. Bagian awal, halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Bagian isi, pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Metode penelitian. 4. Hasil dan pembahasan. 5. Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, daftar pustaka. Kaidah penulisan format naskah. Elemen format, kertas dan margin. Dengan ketentuan kertas A4, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, ataupun sesuai instansi atau pedoman prodi. Jenis huruf atau font, umumnya menggunakan font dengan ketentuan Times New Roman 12 atau Arial 11, warna hitam, standar tegak, paragraf, dan spasi. Spasi baris 1,5 atau 2 tergantung penggunaan. Rata kiri kanan justify
Indentasi awal paragraf 1 cm. Penomoran bab angka Romawi, subbab angka Arab, halaman bagian awal Romawi kecil. Tabel dan gambar diberi urut bab, tabel 1 bab 1, dan judul ringkas. Judul tabel diletakkan di atas tabel, judul gambar diletakkan di bawah gambar. Dan juga sebutkan sumber jika bukan buatan sendiri. Sistem sitasi, gaya rujukan, yaitu APA, American Psychological Association, Vancouver, IEEE, Institute of Electrical and Electronic England, Chicago Manual of Style. Cara menulis daftar pustaka. Aturan dasar penulisan yaitu pengurutan alfabetis, hanging indent, indensi menggantung, konsistensi gaya huruf, tautan akses. Kutipan dan parafrase, kutipan langsung. Definisi mengambil teks asli sama persis tanpa mengubah kata-kata atau struktur kalimat. Parafrase, definisi menulis ulang gagasan utama dari sumber asli menggunakan struktur kalimat dan kosakata sendiri. Kaidah kebahasaan, bagian 1. 4 prinsip dasar penggunaan bahasa dalam penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu impersonal, kalimat efektif, denotatif, dan kata baku sesuai KBBI. Tanggung jawab peneliti, menjamin kebenaran temuan, jujur menyampaikan keterbatasan, siap menerima kritik, dan memastikan keselamatan. Pengertian plagiarisme, yaitu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Poin kunci, sengaja maupun tidak sengaja, ketidaktahuan bukan alasan pembenar. Klaim kepemilikan, mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Kurang atribusi, sitasi tidak lengkap atau salah format. Jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme langsung, plagiarisme mosaik, plagiarisme ide, self-plagiarisme, duplikasi publikasi. Mengapa plagiarisme sering terjadi? Faktor penyebab dan alasan utama terjadinya pelanggaran akademik dalam penulisan ilmiah yaitu tidak tahu atau belum menyadari bahwa plagiarisme adalah tindakan pelanggaran dan kejahatan akademik. Tahu bahwa plagiat itu ilegal, tapi kebingungan dan tidak tahu cara melakukan sitasi atau parafrase yang benar. Memiliki sikap apatis, tahu bahwa tindakan tersebut ilegal, namun tidak peduli atau meremehkan konsekuensi sanksi. Manajemen waktu, pengaturan jadwal riset yang buruk, budaya instan, dan sistem kebut semalam memicu pemilihan jalan pintas yaitu copy paste. Cara menghindari plagiarisme. Catat sumber sejak awal, parafrase berbasis pemahaman, gunakan kutipan langsung dengan benar, cek kepemiripan, konsultasi rutin dengan dosen. Tools cek plagiarisme. Turnitin Itchen Ticket, standar intuisi, database luas, similarity index, Grammarly atau FlexScan. Pengecekan tambahan, fokus tata bahasa, dan pencarian web. Tips intervensi laporan, bukan sekedar angka. Jangan hanya melihat total persentase, periksa kualitas kemiripan. Filter kutipan, pastikan fitur eksklusi kutipan dan daftar pustaka telah diaktifkan saat pengecekan. Analisis sumber, tinjau sumber kemiripan dominan. Kemiripan lebih dari 1%, sumber tinggal mungkin memerlukan parafrase ulang. Pelanggaran etika publikasi, plagiasi dan self-plagiarisme, fabrikasi dan falsifikasi, data tanpa izin, pengiriman simultan, pelanggaran authorship, konflik kepentingan. Sanksi plagiarisme.
Sanksi dapat dijatuhkan kepada mahasiswa, dosen, atau peneliti dan tenaga kependidikan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Tingkat ringan, sanksi bagi mahasiswa, teguran tertulis atau peringatan, kewajiban merevisi dan mengulang penulisan karya ilmiah, dan juga penundaan proses penilaian. Tingkat sedang, sanksi bagi mahasiswa, pembatalan nilai sebagai atau seluruh mata kuliah tidak diizinkan mengikuti ujian atau sidang karya ilmiah, skorsing akademik untuk periode tertentu. Tingkat berat, sanksi bagi mahasiswa, pemberhentian status sebagai mahasiswa atau drop out, pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik jika sudah lulus, sanksi hukum, pidana, atau perdata jika ada tuntutan. Tips menulis KTI yang efektif. Mulai dari outline, tulis cepat, revisi tajam, gunakan visualisasi, manajemen referensi, dan jadwalkan menulis. Common mistakes, hindari ini, kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan karya tulis ilmiah. Kesalahan substansial dan metode. 1. Judul terlalu umum, tidak spesifik. 2. Rumusan masalah tidak terukur. 3. Metode tidak selaras dengan tujuan. 4. Data tanpa satuan atau sumber. 5. Grafik atau tabel tanpa narasi. 6. Citasi tidak konsisten atau kurang lengkap. 7. Parafrase minim, rawan plagiarisme. Checklist sebelum submit. Periksa kelengkapan karya tulis ilmiah sebelum pengumpulan atau sidang. Format sesuai pedoman, lolos cek kepemiripan, citasi dan daftar pustaka konsisten, nomor dan judul tabel atau gambar lengkap, lampiran pendukung tersedia, lembar pengesahan dan penyataan orisinalitas. Tools manajemen referensi, perangkat lunak untuk mengelola citasi dan daftar pustaka secara otomatis, yaitu Mendeley, Zotero, dan EndNote. Penutup dan referensi, ringkasan pembelajaran, taat struktur dan kaidah, integritas akademik, efisiensi proses. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.